kelompok 7 Universitas Negeri Malang dari kelas K, Departemen Matematika Angkatan 2024. Kami akan menjelaskan tentang implementasi nilai dan vektor eigen pada Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam penentuan lokasi belajar mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Malang. Dengan saya, Loisa Faiz Anindya dengan NIM 2403126017734 dari Offeringka. Dan saya Dita Aulia Rahmadani dengan NIM 240312605095 dari Afrika. Saya Muhammad Ilham Cahyono dengan NIM 2403126156657 dari Offeringka. Langsung saja kita ke materinya. Konsep pemilihan lokasi belajar mahasiswa di kampus. Pemilihan lokasi belajar merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung efektivitas proses pembelajaran mahasiswa. Lingkungan belajar yang nyaman, tenang, mudah diakses, dan serta didukung fasilitas yang memadai menjadi faktor yang dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas mahasiswa ketika menyelesaikan berbagai tugas akademik. Berikut beberapa faktor umum yang diperhatikan mahasiswa dalam memilih lokasi belajar antara lain yaitu yang pertama, kenyamanan lingkungan, kedua, fasilitas yang tersedia, ketiga, suasana dan tingkat kebisingan, dan yang terakhir adalah aksesibilitas lokasi. Definisi nilai eigen dan vektor eigen. Jika A adalah sebuah matriks n kali n, maka sebuah vektor tak nol x pada bilangan real n disebut vektor eigen atau vektor karakteristik dari A. Jika AX adalah sebuah kelipatan skalar dari X. Jelasnya AX sama dengan lambda X. Untuk skalar sebarang lambda ini disebut nilai eigen atau nilai karakteristik dari A. Dan X disebut sebagai vektor eigen vektor atau vektor karakteristik dari A yang terkait dengan lambda. Nilai eigen adalah suatu bilangan tetap yang menunjukkan seberapa besar suatu vektor berubah ukuran ketika dikenai suatu transformasi linear oleh sebuah matriks. Dalam konteks aljabar linear elementer, transformasi linear adalah proses yang mengubah suatu vektor menjadi vektor lain. Melalui proses yang mengubah suatu vektor lain melalui operasi tertentu yang tetap mempertahankan struktur linear, seperti rotasi pemantulan atau perenggangan. Nilai eigen ini menjelaskan seberapa besar vektor tersebut diperbesar atau diperkecil dalam arah tertentu akibat transformasi itu. Vektor eigen adalah vektor khusus yang arah perubahannya tidak berubah ketika dikenai transformasi linear oleh sebuah matriks. Artinya, vektor ini tetap berada di garis lurus yang sama sebelum dan sesudah transformasi dilakukan. Meskipun panjang atau ukurannya bisa berubah, arah dari vektor ini tetap sama. Itulah sebabnya vektor ini disebut vektor eigen, karena menunjukkan arah tetap dalam transformasi. Secara formal, misalkan diberi sebuah matriks persegi A berukuran n kali n. Sebuah vektor tak nol V dikatakan sebagai vektor eigen dari matriks A apabila memenuhi hubungan AV sama dengan lambda V. Untuk menentukan nilai eigen digunakan persamaan karakteristik yaitu determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Persamaan tersebut menghasilkan polinomial karakteristik yang akar-akarnya merupakan nilai eigen. Setelah nilai eigen diperoleh, vektor eigen dapat dicari dengan menyelesaikan sistem persamaan linear. Lambda I dikurang A V sama dengan 0. Penyelesaian sistem ini akan menghasilkan himpunan vektor non-trivial yang menjadi vektor-vektor eigen dari matriks terkait. Selanjutnya itu prinsip dasar metode analytical hierarchy process atau AHP. Secara teknis dan pada dasarnya dalam metode AHP terdiri dari prinsip-prinsip dasar dalam memahami AHP. Adapun prinsip dasar tersebut menurut Basuki dan Adarini tahun 2016 yaitu yang pertama decomposition. Prinsip ini merupakan pemecahan persoalan-persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hierarki proses pengambilan keputusan, di mana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Berikut gambar bentuk hierarkinya seperti ini.
Yang kedua yaitu comparative judgment. Prinsip ini memberikan penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat yang di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari penggunaan metode AHP. Intensitas kepentingan satu yaitu mempunyai definisi sama pentingnya dibanding dengan yang lain. Untuk intensitas kepentingan tiga memiliki definisi sedikit lebih penting dibanding yang lain. Intensitas kepentingan 5 memiliki definisi cukup penting dibanding dengan yang lain. Intensitas kepentingan 7 memiliki definisi sangat penting dibanding dengan yang lain. Intensitas kepentingan 9 memiliki definisi ekstrim pentingnya dibanding yang lain. Intensitas kepentingan 2, 4, 6, 8 memiliki definisi yaitu nilai di antara dua penilaian yang berdekatan. Untuk intensitas kepentingan resiprokal memiliki definisi yaitu jika elemen 1 memiliki salah satu angka di atas dibandingkan elemen J, maka J memiliki nilai kebalikannya ketika dibanding dengan I. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga ada synthesis of priority. Pada prinsip ini menyajikan matriks pairwise comparison yang kemudian dicari eigenvektornya untuk mendapatkan local priority. Karena matriks pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority dapat dilakukan sintesa di antara local priority. Yang keempat adalah logical consistency, merupakan karakteristik yang paling penting. Hal ini dapat dicapai dengan mengagresikan seluruh vektor eigen yang diperoleh dari tingkatan hierarki, dan selanjutnya diperoleh suatu vektor composite tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah analytical hierarchy process atau AHP. Yang pertama yaitu membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Berikut gambar struktur hierarki dari penelitian dengan metode AHP. Yang kedua ada penilaian perbandingan berpasangan. Langkah pertama dalam AHP adalah membandingkan kriteria dan alternatif cara pasangan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif antar elemen. Penilaian dilakukan dengan skala misal 1 sampai 7. Berikut tabel dari penilaian perbandingan berpasangan. Yang ketiga yaitu pembobotan. Setelah penilaian selesai, bobot relatif dari setiap kriteria atau alternatif dihitung menggunakan metode eigenvalue sampai eigenvektor menggunakan normalized matrix dari matriks perbandingan. Yang keempat, konsistensi. Memeriksa konsistensi matriks perbandingan sangat penting untuk memastikan penilaian sesuai dengan preferensi pengambilan keputusan. Jika tidak konsisten, penyesuaian perlu dilakukan. Uji konsistensi dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung weighted sum factor. Weighted sum factor diperoleh dari hasil perkalian matriks faktor pembobotan hierarki dengan vektor eigen yang dinormalkan. Yang kedua yaitu melakukan uji konsistensi vektor atau CV. Konsistensi vektor diperoleh dari membagi weighted sum vektor dengan vektor eigen yang dinormalkan. Yang ketiga yaitu menghitung nilai eigen maksimum atau lambda max. Nilai eigen maksimum diperoleh dari menghitung rata-rata dari konsistensi vektor. Yang keempat yaitu menghitung indeks konsistensi atau CI. CI sama dengan lambda max dikurangi N dibagi N dikurangi 1. Yang kelima yaitu menghitung nilai rasio konsistensi atau CR. CR sama dengan CI dibagi dengan RI. Indeks konsisten sama dengan matriks random dengan skala penilaian 1 sampai 7. Indeks rasio atau RI nilai rata-rata yang dipilih secara acak pada A. Ukuran matriksnya yaitu 1,2 dengan nilai RI 0,00, 3 dengan nilai RI 0,58, 4 dengan nilai RI 0,90, 5 dengan nilai RI 1,12, 6 dengan nilai RI 1,24, 7 dengan RI 1,32. Jika CI sama dengan 0, maka hierarkis konsisten. Jika CR kurang dari sama dengan 0,1, maka hierarki cukup konsisten. Jika CR lebih dari 0,1, maka hierarki sangat tidak konsisten.
Yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Setelah bobot dihitung, hasilnya digabung untuk mendapatkan skor total tiap alternatif. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melakukan perhitungan untuk mencari evaluasi masing-masing alternatif dengan faktor bobot yang diperoleh. Alternatif dengan skor tertinggi dipilih sebagai solusi terbaik. Yang selanjutnya yaitu adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatif dan analitis yang bertujuan untuk menganalisis serta menjelaskan proses pengambilan keputusan dalam penentuan lokasi belajar mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Malang. Pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa data numerik yang diperoleh dari hasil kuesioner mahasiswa yang mencerminkan penilaian responden terhadap berbagai kriteria dan alternatif lokasi belajar. Data tersebut selanjutnya diolah menggunakan metode sistematis sehingga hasil yang diperoleh bersifat objektif dan terukur. Ditinjau dari penerapannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian terapan atau applied research. Hal ini disebabkan karena penelitian tidak hanya berfokus pada pengembangan konsep teoritis, tetapi juga menerapkan konsep nilai dan vektor Eigen dalam metode Analytical Hierarchy Process atau AHP untuk menyelesaikan permasalahan nyata yang dihadapi mahasiswa, yaitu pemilihan lokasi belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan atau preferensi mereka. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengolahan dan pengembangan fasilitas belajar di lingkungan kampus. Berdasarkan lingkup kajiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan objek penelitian berupa mahasiswa Universitas Negeri Malang dan alternatif lokasi belajar yang tersedia di lingkungan kampus. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian difokuskan pada kondisi dan karakteristik tertentu yang terjadi di lingkungan kampus tersebut. Data yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas, melainkan untuk memberi gambaran yang mendalam mengenai preferensi mahasiswa dan proses penentuan lokasi belajar yang paling optimal berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Dengan mengombinasi pendekatan kuantitatif, studi kasus, serta metode AHP berbasis nilai dan vektor Eigen, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan keputusan yang sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan ini juga memperkuat keterkaitan antara konsep aljabar linier yang bersifat teoritis dengan penerapannya dalam permasalahan pengambilan keputusan yang nyata di kehidupan bidang pendidikan. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah pengumpulan data. Tahap awal yang krusial dalam penelitian ini adalah pengumpulan data yang berfungsi sebagai pondasi utama untuk analisis dan pengambilan keputusan dengan metode Analytical Hierarchy Process atau yang disebut AHP. Data yang diambil harus relevan, tepat, dan dapat mencerminkan keadaan serta preferensi mahasiswa mengenai tempat belajar di area kampus Universitas Negeri Malang. Penelitian ini memanfaatkan data primer yang langsung diperoleh dari responden. Data primer dikumpulkan melalui distribusi kuesioner kepada mahasiswa Universitas Negeri Malang dari berbagai fakultas. Tujuan penggunaan data primer adalah untuk mendapatkan informasi nyata berdasarkan pengalaman dan pandangan mahasiswa sebagai pengguna langsung fasilitas dan tempat belajar di kampus. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dengan pernyataan berpikir bersifat tertutup dan semi tertutup. Kuesioner dirancang untuk memperoleh informasi tentang lokasi belajar yang paling sering digunakan mahasiswa saat memiliki waktu luang di kampus. Durasi belajar dalam satu sesi, frekuensi kunjungan dalam seminggu, alasan pemilihan tempat belajar, tingkat kenyamanan lokasi, serta fasilitas yang perlu ditingkatkan. Variabel-variabel ini akan dijadikan acuan dalam menyusun kriteria dan alternatif pada metode AHP. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online melalui platform Google Form
Metode ini dianggap lebih efisien dan efektif dalam menjangkau responden serta mempermudah proses pengumpulan dan pengolahan data. Selain itu, penggunaan kuesioner online memberikan keleluasan bagi responden untuk mengisi pertanyaan tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan direkap dan dianalisis secara deskriptif guna mendapatkan gambaran umum tentang preferensi mahasiswa terhadap lokasi belajar di kampus. Hasil rekap data tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam menyusun matriks perbandingan berpasangan pada metode AHP. Dengan demikian, diharapkan proses pengambilan keputusan yang dihasilkan akan lebih objektif, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan serta preferensi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Malang. Selanjutnya yaitu adalah proses analisis. Analisis data menjadi langkah penting dalam penulisan penelitian makalah ini. Proses analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang relevan dalam pemilihan lokasi belajar di lingkungan Universitas Negeri Malang. Metode yang digunakan dalam analisis data ini adalah metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, yang memungkinkan perorganisasian kriteria pemilihan ke dalam struktur hierarki. Apabila telah menyelesaikan pengumpulan data primer melalui kuesioner, langkah pertama dalam analisis adalah mengorganisasikannya data ke dalam formal yang sesuai dengan metode AHP. Proses analisis data yang diperlukan yaitu decomposition, comparative judgment, synthesis of priority, dan logical consistency. Dalam proses ini diperlukan data dan kriteria yang akurat, sehingga diperlukan pendeskripsian data serta adanya analisis kriteria untuk mendukung proses analisis sehingga tercapai tujuan yang diinginkan dalam sebuah studi kasus. Lalu selanjutnya yaitu adalah deskripsi data. Data yang digunakan dalam analisis ini menggunakan data premier yang berasal dari hasil kuesioner mahasiswa Universitas Negeri Malang. Pemilihan data primer ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi nyata berdasarkan pengalaman dan pandangan mahasiswa sebagai pengguna langsung fasilitas kampus. Fokus dalam analisis ini adalah penentuan lokasi belajar yang paling optimal di lingkungan Universitas Negeri Malang. Berdasarkan hasil survei, terdapat beberapa alternatif lokasi belajar yang menjadi objek studi antara lain. Yang pertama adalah GKB, yang kedua perpustakaan, yang ketiga selasar fakultas seperti FS, FT, FIS, FMIPA, dan FIP, yang keempat masjid, dan yang kelima UMR dan area publik lainnya. Dalam studi kasus ini, kriteria pemilihan disusun berdasarkan preferensi mahasiswa terhadap aspek fisik dan fungsional lokasi. Kriteria tersebut meliputi kenyamanan terkait kondisi fisik seperti ketersediaan tempat duduk, pencahayaan, temperatur, dan kebersihan. Yang kedua yaitu adalah fasilitas, ketersediaan stop kontak, akses wifi, meja belajar, dan ventilasi. Yang ketiga adalah suasana, terkait ketenangan dan tingkat kebisingan di lokasi belajar. Yang keempat adalah aksesibilitas, kemudahan menjangkau lokasi dari kelas atau jalur utama kampus. Lalu, yang selanjutnya adalah analisis kriteria. Sebagai mahasiswa, mempertimbangkan berbagai kriteria dalam lokasi belajar sangatlah penting untuk mendukung produktivitas akademik. Selain kriteria berperan sebagai tolak ukur yang mencerminkan aspek-aspek penting dalam setiap alternatif yang dipertimbangkan. Melalui identifikasi bertahap, keputusan yang dihasilkan akan lebih objektif dan sistematis. Dalam metode AHP, dibutuhkan struktur hierarki yang terdiri atas tujuan, kriteria, dan alternatif. Berikut merupakan penjelasan masing-masing kriteria berdasarkan data preferensi yang telah diperoleh. Yang pertama yaitu adalah kenyamanan lingkungan.
Kriteria ini menjadi faktor kunci karena lingkungan yang nyaman membantu mahasiswa lebih fokus dan tidak mudah lelah. Yang kedua, kelengkapan fasilitas. Fasilitas seperti stop kontak dan wifi dianggap sebagai kebutuhan rutin yang perlu ditingkatkan. Yang ketiga, suasana dan tingkat kebisingan. Kriteria ini membedakan mahasiswa yang menyukai suasana tenang seperti perpustakaan dengan mereka yang lebih produktif di ruang publik. Yang keempat, aksesibilitas. Pertimbangan kedekatan dengan ruang kelas atau kemudahan akses saat memiliki waktu luang menjadi variabel penting dalam menentukan efisiensi waktu belajar mahasiswa. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan direkap dan dianalisis secara deskriptif guna memberikan gambaran umum tentang preferensi mahasiswa terhadap lokasi belajar di kampus. Hasil rekap data tersebut nantinya akan digunakan sebagai landasan dalam menyusun matriks perbandingan berpasangan pada metode AHP.